Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, ya, yang akhirnya akan membuat pernyataan kejujuran kepadamu, ya. Akhirnya yang akan membuat pengakuan jujur sama kamu. Jadi ada seseorang yang selama ini kamu tunggu-tunggu untuk dia bisa bicara atau dia bisa terbuka dan sebagainya. Kita mau lihat siapa orang ini, bagaimana situasi dan sebagainya. Ada pengakuan terbuka apa yang akan terungkap di hari ini, oke? Pengakuan terbuka sejujurnya dia kepadamu. Kita lihat dulu ada energi pembacaannya seperti apa, ya. Orang yang ingin terbuka, ya, ingin terbuka sama kamu, membuat sebuah pengakuan adalah sebenarnya seseorang yang sedang terus-menerus memikirkan kamu. Energi memikirkan kamu terus-terusan ini ini adalah sebuah energi kunci utama dari kenapa sih dia mau membuat sebuah pengakuan sama kamu, ya. Dia mau membuat sebuah pengakuan karena sesungguhnya dia itu sering banget memikirkan kamu. Dia merindukan kehadiran kamu, gitu loh, ya. Dan masih ada di dalam diri itu keinginan untuk bertemu sama kamu atau berkomunikasi sama kamu. Oke. Orang ini ingin membuat sebuah pengakuan kalau sesungguhnya dia menyadari, ternyata dia baru menyadari sesadar-sadarnya bahwa baru bisa mengerti, baru bisa mendapat pencerahan atau memahami lebih dalam bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan selama ini. Terus dia baru bisa memahami betapa dia butuh kamu, betapa sosok kamu sangat berarti di dalam hidupnya dia dan sebagainya. Jadi orang yang baru bisa memahami dan baru menyadari, ya, gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sebenarnya ada sebuah ketakutan-ketakutan, ya. Jadi yang mungkin sampai sekarang masih menahan diri dia untuk membuat pergerakan ke kamu atau memulai sebuah komunikasi sama kamu. Karena di sini ada suatu ketakutan. Dia itu takut kalau kamu akan menolak kehadiran dia kembali, ya. Dia takut, ya. Dia juga takut kamu juga tidak mau menerima, ya, menolak atau tidak mau menerima itu ada. Jadi masih banyak dia galau, gitu loh, ya, takut sama sebuah penolakan, gitu loh. Jadi dia memilih untuk mungkin aku harus menahan diri untuk memperbaiki dulu diri aku sendiri, untuk aku bisa fokus dulu sama apa kekurangan aku selama ini, gitu loh, ya. Jadi banyak yang dia merasa bahwa aku mungkin harus memperbaiki diri aku, pikiran aku dulu sebelum aku bisa mungkin bergerak ke arah kamu, gitu loh, ya. Dan dia merasa memang akan ada waktu yang tepat atau momentum yang tepat ketika dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, ketika ada momentum yang baik juga dari universe ini dan sebagainya, untuk baru dia itu bisa Sora bilangnya, ya, berani untuk ada pergerakan ke kamu. Oke? Karena sesungguhnya orang ini merasa bahwa dia punya sisi mirroring sama kamu, ya. Orang ini merasa dia punya sisi mirroring sama kamu, ya. Kalian punya ada kesamaan-kesamaan dan ternyata dia merasakan ada koneksi twin flame di antara kalian. Jadi di sini ada koneksi yang cukup mendalam, ya. Atau ada sisi mirroring di dalam diri kamu sama dirinya dia. Mungkin ada sikap yang sama, mungkin ada ketakutan yang sama dan sebagainya. Oke. Orang ini punya ketakutan-ketakutan karena mungkin saja orang ini juga takut sakit kembali kalau kamu tolak, karena mungkin dia pernah menyakiti kamu, gitu loh. Jadi sebenarnya ketika dia menyakiti kamu, dia juga sedang menyakiti dirinya sendiri, gitu loh, ya. Jadi di sini ada sebuah rasa sakit yang dia rasakan sebenarnya ketika menyakiti kamu. Oke. Orang ini ingin kembali meminta kesempatan kedua, gitu loh, ya. Berusaha mencari jalan supaya bisa bersatu lagi sama kamu, gitu loh. Di satu sisi, ya, selain dia takut ditolak, di sini ada peperangan ego, ya.
antara memang dia itu butuh waktu untuk mengalahkan egonya dia sendiri, kesombongan dirinya sendiri. Artinya kalau Sora lihat di sini ada yang memang ego, ada yang memang mungkin sombong juga gitu loh ya, dirinya dia sendiri gitu loh ya. Jadi dia merasa ada gengsi juga, tapi di sini juga bisa saja vice versa ya. Artinya dia takut kamu menolak dia itu karena kamu sudah ego gitu loh ya. Kamu ingin mempertahankan harga diri kamu yang mungkin telah dilukai, dikecewakan sama dia gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi dia takut gitu loh. Oke. Makanya dia itu merasa bahwa perasaan dia sekarang benar-benar nggak menentu. Banyak pergerakan-pergerakan dia itu mixed signal ya. Jadi dia tuh antara rindu sama kamu, kangen sama kamu, tapi takut juga ditolak, harga diri dan sebagainya. Kita mau lihat ya, apa sih memangnya luka yang pernah diberikan sama orang ini untuk kamu? Dia siapa? Sabar, kita tukar hari ini ya. Ceritanya dulu baru siapa dia. Dia pernah memberikan kamu sebuah harapan yang salah atau harapan yang tidak sesuai ya. Artinya gitu loh. Mungkin dia pernah berjanji A, B, C, D, E, F, G. Seorang nggak tahu dia janji apa sama kamu, tapi harapan itu adalah harapan yang ternyata malah mengecewakan kamu. Ya, bisa saja itu ternyata janji palsu lah, PHP lah, gitu loh ya. Apa yang kamu ekspektasikan itu tidak terjadi sama dia, sedangkan dia punya banyak pengharapan, oke? Dan di satu sisi, ya, kamu merasa kamu sudah capek dengan harapan palsu dari dirinya dia, gitu loh ya. Kamu merasa sudah cukup memberikan dia kesempatan, sudah cukup merasa kayak banyak banget rasa sakit dan kecewa yang harus kamu hadapi. Dan di sini ada gambar topeng. Jadi bisa saja kamu sudah lelah dengan kepura-puraan dia, kamu sudah lelah dengan kebohongan dia, ketidakketerbukaan dia dan sebagainya. Ya, jadi kamu merasa kayak cukup deh, gitu loh. Dan kamu merasa bahwa salah satu yang menjadi isu di antara kalian adalah di sini bahwa dia itu tidak punya suatu, kamu merasa dia tidak punya suatu kesadaran, kamu menghargai dia tidak, kamu merasa dia tidak menghargai kamu, tidak mencintai kamu, tidak cukup untuk menyadari apa saja yang sudah kamu lakukan untuk dia gitu. Jadi di sini ada perasaan kecewa gitu loh. Kenapa kok kamu sudah berkorban, kamu sudah membuat yang terbaik buat dia, kok begini balasannya gitu loh. Oke? Dan kamu merasa kayak banyak sekali kenangan-kenangan sama dia itu yang sangat-sangat soal bilangnya abu-abu ya. Jadi ada hitam putih dalam memori yang terjadi di antara kalian gitu loh. Dimana ada memori baik, ada memori tapi juga ada yang pahit. Jadi kamu bingung gitu. Orang ini kok kontras banget, bisa benar-benar memberikan kamu memori yang bagus tapi juga bisa memberikan kamu memori yang nggak baik gitu loh. Dan kamu tahu ya bahwa ternyata orang ini melakukan masih mantauin segala sesuatu yang kamu tidak tahu. Contoh ya, dia ternyata diam-diam masih mantauin mantannya, masih mantauin gebetannya. Jadi seperti dia itu mengendap-endap melakukan sesuatu itu di belakang kamu. Itu yang membuat hubungan kalian mungkin ya seperti apa yang dirasakan sekarang ya. Oke, kita sekarang coba lihat dulu siapa sih orang ini, ciri-cirinya siapakah orang ini. Oke. Sebenarnya seseorang ini ada yang beberapa lebih tua dari kamu secara umur ya. Orangnya sebenarnya cukup toleransi ya. Orangnya juga berorientasi terhadap keluarga. Orangnya juga cukup murah hati. Orangnya ada sisi yang romantis dan sisi charming ya. Orang ini tuh perasa itu juga ada, sensitif itu juga ada. Oke. Berikutnya, orangnya itu suka segala sesuatu yang bentuknya sudah rutin gitu ya, terus-menerus polanya seperti itu ya. Orangnya itu juga cukup bertanggung jawab kalau apalagi untuk masalah pekerjaan gitu ya, ada di sana ya. Dan dia itu sebenarnya sisinya protektif dan defensif. Nah makanya jadi mungkin di awal pun ketika dia ada salah sama kamu, dia pun sering mungkin membela diri gitu loh ya, ngeles dan sebagainya. Itu semakin membuat kamu wah susah nih gitu loh kalau dia aja tidak mau terbuka dan sebagainya. Oke? Penuh dengan ambisi dan orangnya ada beberapa yang cenderung keras kepala. Oke, Sora akan menyebutkan zodiaknya sambil jalan ya, jadi jangan ditanya lagi. Ada Pisces, ada Capricorn, oke.
Nah, di sini kamu juga berdealing dengan seseorang yang hidupnya itu penuh dengan kegelisahan, banyak negativity di dalam pikirannya dia, banyak stres juga, gitu. Yang kalau saudara ada ketakutan dia dalam menghadapi sebenarnya masa depan, oke? Jadi kayak kalau saudara lihat di sini ada perasaan yang merasa bersalah juga, gitu. Jadi sebenarnya dia itu kelihatannya di luar baik-baik aja, sebenarnya secara mentality, kesehatan mentalnya belum tentu adalah kesehatan mental yang cukup baik, ya. Orang ini itu selalu merindukan atau selalu butuh banget support terhadap keluarga, gitu ya, kebahagiaan keluarga. Nah, kalau yang saudara lihat di sini, sebenarnya ada beberapa dari mereka itu yang kamu terlibat dalam third party situation. Kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah atau in relationship. Bisa saja kamu sudah tahu atau kamu tidak tahu tentang masalah ini, gitu loh ya. Kalau saudara lihat sebenarnya secara garis besar, memang keluarganya itu mungkin dibilang ada masalah banget, enggak ya sebenarnya. Tapi lebih kepada ada mungkin sisi jenuh karena rutin hubungannya itu aja sama pasangannya, dan di sini juga mungkin ada hal-hal yang dia itu merasa bosan dan sebagainya ya. Dan orang ini tuh banyak banget stresnya, banyak banget masalahnya, banyak banget tanggung jawabnya yang membuat dia itu struggle dan mengalami kesulitan. Jadi bisa saja kamu adalah salah satu dalam tanda kutip ya pelarian dia untuk lepas dari segala masalahnya dia gitu. Atau kamu justru adalah teman dia untuk berbagi segala masalah yang ada gitu loh. Di sini ada Pisces, Capricorn, Gemini, Pisces lagi dan Sagittarius. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat juga, oke, apa sih yang membuat dia itu kok mau membuat pengakuan sama kamu tuh, mau pengakuan apa ya? Kalau sebenarnya dia itu apa yang dia mau bikin dari pengakuannya dia. Oke, kita lihat dulu energi besar pengakuan yang mau dia sampaikan. Yang pertama adalah dia tahu kalau dia sudah kelewatan sama kamu. Jadi di sini ada sebuah permintaan maaf sebenarnya. Dia berharap adalah ada sebuah pengakuan bahwa selama ini dia itu sebenarnya tidak ingin berjauhan dari kamu, dan sebenarnya jauh dari kamu itu rasanya sangat sakit karena ternyata dia sangat butuh kamu. Oke, itu kalau yang saudara lihat di sini. Yang kedua adalah ternyata dia mau bikin pengakuan kalau dia itu ternyata masih tidak bisa lepas sama kamu. Jadi di sini ada obsesi dia yang terikat sama kamu. Itu adalah pengakuan yang mungkin sama ini tidak pernah kamu tahu atau tidak pernah kamu dengar dari dia. Dan dia mau membuat pernyataan kalau sebenarnya kamu tuh ternyata adalah orang yang terkoneksi sama dia. Ternyata ada ikatan kuat di antara kalian. Kan tadi kan sudah bilang ada twin flame, ada soulmate gitu. Apa pengakuan lain yang ingin dia sampaikan ke kamu? Oke. Sebenarnya aku masih memanifestasikan kamu. Aku masih pingin hubungan kita itu bisa terus berlanjut. Oke. Aku tuh sebenarnya mau bikin pengakuan kalau aku merasa menyesal untuk apa yang aku sudah lakukan, kesalahan di masa lalu, dan aku telah banyak memanfaatkan kamu. Jadi pingin ada yang bikin pengakuan salahnya dia sama kamu. Oke? Dan aku merasa bahwa kita tuh sebenarnya ditakdirkan harusnya bersama-sama. Jadi dia pingin bikin pengakuan bahwa dia merasa kayak kita tuh harusnya sama-sama loh. Kita harusnya tidak terlepas satu dengan yang lain. Oke? Dan dia ingin bikin pengakuan kalau sebenarnya masih banyak banget yang harus kita selesaikan, harus banyak banget yang kita omongkan, karena banyak banget unfinished business yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Dia tuh kayak pengen bicara dari hati ke hati. Itu pengakuan dia. Jadi pengen masih banyak yang mau obrolin, masih ada hal yang di dalam dirinya dia. Dan sebenarnya dia memikirkan kamu sepanjang waktu. Jadi meskipun dia diem atau gimana gitu ya, dengan ketakutan-ketakutan dia, sebenarnya dia banyak memikirkan kamu. Oke. Dan aku tuh kayak gini karena aku banyak ketakutan. Sinkron gak tadi Sora bilang sama kamu di atas rejection? Aku tuh begini, kelihatan cuek, kelihatannya kayak udah move on dan sebagainya, karena aku sebenarnya bingung dan aku masih takut bagaimana harus menyelesaikan situasi aku gitu. Aku nggak tahu harus ngapain gitu loh. Aku masih punya perasaan sama kamu meskipun aku mengakui bahwa komunikasi di antara kita nggak bagus. Oke.
Dan aku mau bilang bahwa, tapi dia mau bilang bahwa sesungguhnya dia memang tidak sosok yang cukup baik untuk kamu. Dia mengakui bahwa dia banyak salah, ya. Dan dia akan segera menghubungi kamu untuk menelpon kamu kembali, ya. Jadi ini sudah ada niatan dari seseorang yang ingin minta kesempatan kedua untuk memperbaiki. Oke, Sora. Tapi apakah kedepannya kalau kami lanjutkan bisa cukup baik, atau apakah ada jalan untuk bisa terus berlanjut? Jangan diserang Soranya, tapi di kartu ini ada yes, no, dan maybe. Kita akan lihat bagaimana jalan kalian ke depannya akan seperti apa. Apakah bisa terus berlanjut untuk apa Sora bilangnya ya? Untuk mungkin dengan apa yang kamu inginkan, hanya untuk kamu, bla 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 gitu ya. Pokoknya happy ending lah ya ibaratnya. Kita lihat ya. Kita akan ambil 3 kartu. Oke. Maybe 50-50. No. Yes. Kalau Sora lihat di sini, kemungkinan besar ini kartunya Sora nggak bisa maksa ya. Kartunya ini adalah potensinya 50-50. Satu mungkin, satu tidak, dan satu iya. Artinya apa? Kalau Sora lihat di sini, ada potensi bahwa situasi ini sangat sulit ya, karena beberapa penghalang. Salah satunya adalah, bukan penghalang sih, lebih kepada apa yang kalau kamu mau berakhir happy ending cuman untuk kamu bla 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 gitu ya, intinya mungkin yang mengharapkan pernikahan dan sebagainya, apalagi itu agak susah gitu loh. Kenapa? Karena apalagi dari segi tradisi keluarga, apalagi untuk yang sudah menikah ya, itu agak susah untuk komitmen pernikahan itu diputuskan begitu saja, susah gitu loh. Dan di sini ada sisi yang dimana ujung-ujungnya gitu loh ya, akan ada situasi walking away atau moving on. Memang harus ada sisi-sisi yang akhirnya malah membawa kekecewaan, dan suka tidak suka memang pada akhirnya harus dilepaskan. Walaupun memang kalau kamu nggak lepasin orang ini, jadinya cuman karmik gitu. Paham nggak? Maksudnya Sora. Artinya apa? Kamu mungkin saja bisa terus sama orang ini jalan gitu, tapi nanti jatuhnya jadi karmik gitu loh. Nggak kemana-mana, tapi masih aduh bahasa Sora, tergantung tuh kan, kartunya aja penuh dengan misteri gitu loh. Jadi nanti akhirnya kamu penuh dengan misteri dan penuh dengan ketidakjelasan, dan kamu akan mengalami kebingungan sendiri secara intuisi, stres, nggak jelas, stres, argumen ya, dan kamu akan disarankan untuk membuka hati untuk yang baru. Oke, jadi gini teman-teman, kalau seandainya kamu mau melanjutkan dengan orang ini ya, itu agak sulit kalau kamu mengharapkannya sampai, apalagi untuk yang third party situation ya. Untuk yang third party situation agak susah untuk kalau kamu mengharapkan dia akan melepaskan pasangannya dan melanjutkan komitmen lebih sama kamu. Oke, untuk yang masih single dan tidak berpasangan, ini kalau Sora di sini ada salah satu penghalangnya adalah mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi, perbedaan agama, perbedaan dari keluarga, mungkin juga kurang support gitu loh ya. Sehingga pada ujung-ujungnya kamu harus dipaksa untuk meninggalkan gitu. Kalau kamu lanjutkan, hubungan ini hanya akan membawa kamu kepada suatu misteri dan stres. Jadi gini, kalau mau dilanjutkan, Sora akan jujur berkata, tolong jangan serang Sora. Jangan berharap banyak. Jadi kamu bisa jalan terus, tapi mungkin kalau kayak yang kamu inginkan, komitmen dan legalitas dan sebagainya, itu agak sulit kalau Sora lihat. Ya, karena kenyataannya di depan mata seperti itu. Tapi kalau kamu sekedar ya udah deh, Kak Sora jalan-jalan aja nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan dulu. Mungkin kamu masih bisa terus melanjutkan ya. Kartu Sora lebih menyarankan untuk kamu lebih membuka hati sebenarnya. Ya, mungkin kamu bisa ketemu sama seseorang yang lain. Kamu bisa akan menang dan ketemu situasi yang lebih baik kalau kamu bisa move on. Kalau Sora lihat di sini, sih ada satu kartu positif. Akan ada sesuatu yang positif yang bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa membuka diri kamu. Ya, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Ya, tapi kalau kamu mau lanjutkan, kamu sudah tahu bahwa cenderung kartunya adalah ya namanya perasaan, Sora nggak bisa paksa ya. Kamu kan punya keputusan atas pertimbangan kamu sendiri, entah kamu masih sayang, entah bla bla bla. Tapi itu cuma yang Sora bilang ya. Kamu nanti ujungnya malah stres, malah banyak berantem lagi, marah, penuh dalam ketidakjelasan gitu. Jadi
Kalau memang mungkin mau ketemu, silahkan untuk diselesaikan. Kalau memang kamu yang mau menyelesaikan dengan baik-baik, mungkin boleh diomongin dan di closing, buka diri untuk yang lain. Tapi kalau memang mau dilanjutkan, ya kamu sudah tahu tadi yang sudah Sora jelaskan. Kalau masih bingung, nggak apa-apa, silahkan ditonton ulang dan diperlambat omongan Sora juga. Mungkin speednya bisa diperlambat, Sora nggak tahu, kamu otak-atik di setting bawah, silahkan ya. Itu dari Sora. Ada tambahan zodiaknya dari Taurus, Pisces lagi, Libra, dan juga Leo. Oke, Sora akan ke alfabet karena tadi sudah aku sebutkan untuk zodiaknya. Untuk kapan Sora dia akan ada pergerakan? Di sini ada tanggal, ada 5, ada 11. Ini bisa berarti tanggal 5 atau tanggal 11, atau bisa juga kalau bulan kelima atau bulan ke-11, atau 5 bulan lagi, atau 11 bulan lagi, atau 5 minggu, atau 11 minggu lagi. Kita coba untuk alfabet ya. Ada V, B, M, W, U, O, U, L, G, S, P, O, S, U, T, dan E. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan juga bisa. Kalau bingung tinggal di zoom dan di pause dan di zoom. Oke. Dan silakan teman-teman untuk yang mau beli gelang kupu-kupu atau mau beli gelang singa, ya, silahkan linknya ada di bawah. Oke. Ini untuk teman-teman yang cowok, ini buat teman-teman yang cewek ya. Teman-teman yang cowok ini untuk menambah kejantanan, lebih energinya positif, lebih energinya strong, jantan dan sebagainya ya. Dan ini untuk yang kupu-kupu untuk menyembuhkan luka hati, luka batin ya, lepas dari rasa kekecewaan juga gitu ya. Terbooster dari lepas dari anxiety dan teman-temannya ya. Ini juga bisa dipesan, ini dua-duanya dari batu asli. Ini dari rose quartz, ini dari tiger eye hematite, tiger eye sama hematite. Oke, silakan linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kamu juga bisa di sana booking personal reading. Kamu juga di sana bisa beli kartu kalau mau, atau mau belajar untuk booking baca kartu. Soalnya juga mengajarkan baca kartunya ya. Kalau kamu mau belajar pasti bisa dipelajari, asal kesabaran dan konsisten dalam latihan. Karena membaca kartu itu juga butuh kemampuan, bukan cuma terawangan. Oke. Jangan lupa main juga ke channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora ya. Linknya Sora taruh di bawah. Jangan lupa main ke sana, subscribe untuk menuju 10.000 follower pertama ya. Semoga apa yang Sora bagikan nanti di channel kedua juga temanya beda. Jadi teman-teman sehari bisa nonton 2 kali. Oke. Channel kedua jam 4 sore, yang ini channelnya channel pertama Sora di jam 8 malam ya. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.